bawa itu urgensi bela negara. Topik awal bela negara. Bela negara ini kan kesadaran untuk membela negara, kesadaran untuk memajukan, mempertahankan kedaulatan, kemakmuran, kesejahteraan di negara kayak gitu. Nah, ada topik atau kasus yang bisa kita angkat nggak nih? Yang ingin kita angkat, kira-kira ada topik nggak? Kebanyakan warga Indonesia ini kerja di luar negeri seperti di Korea. Itu karena mungkin di sini itu kerjanya gajinya kurang, tapi kebutuhan sehari-hari kita tuh tinggi gitu kan. Tapi gaji kita tuh kurang dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Terus umur dimaksimalkan di sini sekitar maksimal 20-an. 20 kan. 25-an. Kalau di luar negeri yang saya baca tuh di Korea minimal 18 tahun, maksimal 40 tahun. Untuk diterima kerja di luar negeri itu pendidikan harus tinggi nggak sih? Nah, banyak dari yang udah saya baca gitu ya, entah itu dari media sosial atau platform mana, banyak yang bilang mereka lulus SMA ataupun baru fresh graduate S1 dari Indonesia mendaftar kerja di luar negeri itu keterima, walaupun dibilang persaingannya sama-sama ketat, tapi tetap bisa keterima, dan gaji yang mereka terima juga besar sesuai dengan pengeluaran mereka di sana. Mereka bandingin dengan kerja di Indonesia yang sudah persyaratannya ini itu kan, terus pendidikannya juga harus tinggi, jadi agak susah untuk masuk gitu. Terus mereka juga nggak mau yang fresh graduate. Jadi orang tua tuh mau kayak lah ada pengalaman setahun 2 tahun. Aneh kan, fresh graduate tapi pengalaman harus 2 tahun. Banyakkan syarat sih menurutku. Oh, jadi untuk kerja di Indonesia itu kebanyakan syarat. Jadi kenapa orang banyak pilih di luar negeri itu karena kemudahannya, kemudahan gaji mungkin mencukupi kehidupan. Terus walaupun kehidupan di luar negeri seperti Korea Selatan tuh mungkin tinggi, harga-harga makan mungkin itu tinggi, tapi gajinya mencukupi. Itu alasan mereka untuk kerja di luar negeri kebanyakan. Jadi menurut kalian mereka yang kerja di luar negeri ini termasuk tidak urgensi bela negara nggak sih? Nah, itu ada yang bisa diperdebatkan, kayak mereka tuh nggak cinta tanah air ya, sehingga memilih bekerja dan memajukan perusahaan di luar negara gitu, nggak milih kerja di dalam negara, nggak milih untuk memajukan negara yang lebih, kan kita nih di negara berkembang, kenapa nggak dimajuin dengan kemampuan yang ada dari mereka, kenapa harus milih keluar kayak gitu? Gimana menurut Anda? Cuman gimana kalau mereka tuh mau berkembang di sini? Kalau yang di atas pun kayak di press gitu, ditekankan biar nggak berkembang. Segala kayak kita nih kan nanti mau lulus tapi belum tahu kita mau kemana. Tuh kita nggak ada, aku nggak ada ini ya kan, misalkan aku nggak ada pengalaman kerja. Nah, gimana mau mencari pengalaman kalau disuruh mencari pengalaman dulu? Itu menurutku kayak gimana kalau mau berkembang? Kalau yang itu kebanyakan syarat, umur. Jadi bisa dibilang orang ke luar negeri itu bisa dibilang terpaksa atau memang keinginan sendiri? Disebut terpaksa, ya terpaksa karena di Indonesia juga nggak mendukung kan untuk keadaan mereka, mempermudah mereka. Tapi dibilang nggak terpaksa juga, di luar lebih menarik gitu loh. Ya nggak sih? Kayak, oh di luar
enak nih hidupnya begini-begini, nanti gajinya gini-gini, ditanggung juga asuransi segala macam, mending keluar aja. Tapi ada juga perasaan misal keluar nanti biayanya gimana, jadi ya bimbang lah gitu antara terpaksa atau enggak. Kalau keluar tuh luar negeri kan jauh. Takutnya keluarga gimana. Cuman kayak mungkin emang nggak enak sih kalau di luar negeri. Enaknya di negeri sendiri. Enaknya Cuman di sendiri. Tapi nggak didukung. Jatuhnya kayak segitiga tumpul gitu, tumpul ke kita nih bawah. kayak buah sebelah Aduh. nggak tahu nih kesana kesini bingung kan. Bingung mau kemana. Kesini ada. Jadi menurut kalian itu gimana sih kedepannya biar lulusan terbaik mahasiswa-mahasiswa itu nggak keluar negeri? Menurutku yang lowongan kerja tuh mungkin syaratnya di kayak umur gitu kan, di sini minimal 20 ke atas. Nah kalau di Korea Selatan tuh 18 kan. Nah, mungkin lebih baiknya di ini diturunin umurnya, terus syarat-syarat tuh dihapus lah, syarat-syarat yang nggak perlu. Memperbanyak lapangan kerja juga ya. Sebenarnya kalau dibilang memperbanyak udah banyak, banyak. tapi ya orang-orang yang dipilah tuh terlalu memilah-milah gitu orang yang kerja. Terus ada juga kan baca dari Kompas, kalau nggak salah artikel Kompas, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Bapak Muhammad Nasir itu bilang bakal mengadakan program bela negara nih untuk peserta didik, untuk mahasiswa di sekolah-sekolahnya atau di universitasnya. Itu tuh maksudnya untuk bikin lulusan fresh graduate ataupun para profesor-profesor yang punya kemampuan tinggi yang tadinya mau ke luar negeri nggak jadi karena udah ditekanin tuh bela negara, terus negara kita mendukung, jadi bakal kerja di situ. Tapi menurut kalian gimana tentang yang dikatakan oleh Pak Muhammad Nasir tadi? Menurutku mungkin bisa, cuman mungkin bertahap, nggak langsung, Iya, nggak langsung bakal terjadi gitu kan. Pasti bakal satu-satu, mungkin berat kok. Soalnya ini udah kebanyakan di luar gitu. Di Taiwan, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Cina. Kan ada tuh, aku lihat tuh yang YouTuber jualan di Cina. Lebih memungkinkan malah pundi-pundi jualan di situ, jualan di Cina. Kalau menurut berarti Kayaknya kalau membangun kurikulum bela negara itu sih bagus untuk kedepannya. Tapi kita kan nggak tahu, termasuk mahasiswanya sih. Kalau tadi kan dibilang di luar negeri kayak lebih enak nih, lebih gaji lebih besar. Mereka mempertimbangkan kalau di Indonesia gimana sih? Di luar negeri gimana? Kalau lebih enak di luar negeri pasti mereka banyak memilih di luar negeri kan. Jadi kedepannya itu harus bisa berkembang lagi lah Indonesia. Mungkin walaupun ke luar negeri itu nggak ada enak bisa terus-terusnya nggak ada. Cuman emang lebih baik di tempat kita sendiri enak. Cuman kalau kita ngambil enaknya aja, ya gimana? tapi kalau tentang pengadaan kurikulum bela negara, sebenarnya kita dari kelas 1 SD malahan itu belajar PKN kan. Kayaknya nggak harus dimasukin kurikulum bela negara, udah ada sendiri tuh di dalam PKN. Tinggal ditambahin Pembahasan yang lebih kuat lagi. Terus mungkin di sekitar lingkungannya juga harus diterapkan, dipraktekkan. Jadi nggak perlu materi. Kalau materi doang mah Ya semua bisa. Harus dibaca ya. Harus dibaca ya. kalau dipraktekkan kan masyarakat gitu kan. Kalau jadi kebiasaan, mungkin dari atas-atasannya juga harus diajarin tentang bela negara juga. Realisasi dari pemerintah ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menanamkan di dalam dirinya untuk menerapkan bela negara, untuk benar-benar memperhatikan lah negaranya sendiri kayak gitu.
Tapi kebanyakan mahasiswa di Indonesia ini yang nilainya tinggi, yang lulusan terbaik, emang banyak di luar negeri nggak sih? Iya, iya nggak? Iya juga sih. Tapi bukannya itu cuma untuk melanjutkan pendidikan ya, bukan memilih bekerja. Kadang karena ada sebagian yang habis lulus di luar kerja lagi nih di dalam kayak gitu. Nah, kalau begitu kan bagus, berarti mereka mencari pengalaman di luar negeri lalu diterapkan di dalam negeri. Berarti mereka bekerja untuk negara kita gitu, bukan yang bekerja di negara orang. Tapi bukannya katanya ya, dengar-dengar juga kalau universitas-universitas ataupun sekolah-sekolah di Indonesia juga udah banyak narik guru dari luar. Kenapa harus sekolah di luar untuk bisa menambah ilmu yang dari luar gitu? Seharusnya kita yang guru-guru tuh ambil yang apa? Yang pintar gitu kan, yang pendidikannya tinggi. Yang di Indonesia tuh banyak sebenarnya. Banyak ya. Cuman nggak tahu kenapa ngambil dari Orang Indonesia banyak pintar. Tapi jatuhnya keluar lagi gitu. Banyak lari keluar. Cuman itu yang nggak kebanyakan tahu. tuh di sini tuh kurang menghargai pekerjaan orang, Iya. kurang menghargai bakat. Kebanyakan padahal di Indonesia tuh banyak bakat-bakat, cuman nggak dikembangkan gara-gara nggak didukung oleh pemerintah yang di atas. Iya, banyak yang pendam ya. Nggak ada fasilitas, nggak ada fasilitas untuk mengembangkan kemampuan, juga nggak ada apresiasi dari pemerintahnya sendiri untuk si orang tersebut dalam mengembangkan kemampuannya. Sampai di sini aja deh dulu kayak pembahasannya. Kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan nggak nih? Kalau menurutku sih ya, untuk negara kita sendiri itu harus lebih mementingkan Yang di dalam ya yang orang-orang di dalam negara kita sendiri lah, kayak harus menghargai lah. harus menghargai bakat-bakat orang Indonesia. Kan orang Indonesia juga banyak memiliki bakat yang luar biasa gitu. Sayang kalau nggak dikembangkan. Jadi kayak jangan melihat ke luar negeri. Kayak dalam dulu. Iya. Sekian dari kami. Satu, salam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.